Kosan HI, kopi santai anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman HI semua dan teman-teman sama mahasiswa dan juga yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar nih semua? Semoga sehat-sehat aja ya di bulan Ramadan ini. Kita harus menjaga kesehatan badan supaya ibadah kita tetap lancar dan juga kegiatan kita tetap bisa berlangsung dengan baik. Oke teman-teman semua, kembali lagi nih di Kosan HI, Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Nah, tapi teman-teman, kita kan lagi puasa nih, jadi secangkir kopinya ditunda dulu sampai nanti pas kita buka puasa. Gitu, jangan langsung minum sekarang. Nah, nanti saya batal kan, gitu ya. Nah, oke deh teman-teman, sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Wahyudi Hati dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia Angkatan 2019. Nah, di sini gue akan menemani kalian semua dalam berbincang-bincang bersama salah satu tamu kita yang sangat spesial saat ini di episode kali ini juga. Nah, beliau ini sangat berpengalaman di bidang ilmu hubungan internasional nih teman-teman. Nah, sebagai dosen juga nih teman-teman, beliau ini dikenal banget nih sama akan keramahannya dan kedisiplinannya di kalangan mahasiswa. Nah, dan juga di setiap pertemuan di ruang kelasnya beliau ini selalu mengajar dengan gayanya yang simpel tapi komprehensif. Jadi nggak heran beliau menjadi salah satu dosen favorit di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, langsung aja nih kita nggak lama-lama lagi, langsung aja kita sambut dan kita sapa Pak Yasmi Adriansyah. Halo Pak Yasmi. Halo Mas Wahyu dan teman-teman, senang bisa bergabung di acara ini ya. Alhamdulillah. Pak Yasmi, bagaimana kabarnya Pak Yasmi? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Ramadan menyenangkan dan suasana menyenangkan. Tambah senang karena bergabung dengan acara teman-teman. Alhamdulillah Pak. Kopi santai, keren namanya, keren. Iya Pak. Oh iya, Bapak, bagaimana Pak puasanya? Lancar Pak? Sejauh ini lancar, belum ada batal dan bisa dinikmati sama keluarga dan teman-teman walaupun seperti normal, tapi alhamdulillah sejauh ini bisa dinikmati. Wahyu. Alhamdulillah, meskipun sambil ada kegiatan mengajar juga ya Pak ya. Betul. Mengajar jalan terus kan, merasakan sendiri ya, tetap sibuk tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan, insyaallah. Alhamdulillah kalau semuanya lancar Pak. Oke deh Pak Yasmi, di sini kan Bapak terkenal sebagai salah satu dosen yang juga sangat ramah, disiplin dan juga seperti tadi saya sudah sebutkan yaitu gaya mengajarnya simpel tapi komprehensif nih Pak. Nah tapi ada satu juga nih di kalangan teman-teman HI yang sangat mengenal Bapak, itu Bapak sering melakukan kunjungan ke luar negeri, baik itu dalam misi diplomatis atau dalam ranah akademik gitu Pak. Nah tapi ini Pak, Bapak pasti ada dong pengalaman Bapak tentang sedang di bulan Ramadan tapi dalam posisi di luar negeri Pak. Nah, dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak pengalaman Bapak tentang menjalani bulan Ramadan tapi di luar negeri Pak? Baik. Oke, Mas Wahyu, pertanyaan baik ya, bagus ya. Bagaimana pengalaman saya ketika di luar negeri, khususnya pas masa Ramadan, begitu ya? Oke, pada ini ada 2 episode begitu. Saya berada di luar negeri yang kemudian juga merasakan periode Ramadan, yaitu ketika studi dan juga ketika bekerja. Nah, kalau studi, saya sempat studi di Jepang, tapi Jepang waktu itu mungkin tidak mengalami masa Ramadannya. Tapi di Inggris pernah ya 1 tahun di sana, kemudian merasakan Ramadan karena 1 tahun. Kemudian di Australia karena di situ studinya 4-5 tahun itu sampai oke lah, jadi banyak pengalaman Ramadannya. Kalau bekerjanya pernah di Geneva, Swiss 4 tahunan juga, jadi merasakan banyak Ramadan.
dan juga pernah di Nairobi, Kenya, Afrika sekitar 2-3 tahun. Jadi merasakan juga Ramadan di sana. Monggo, kira-kira mau yang gimana nih kita bisa menggambarkan suasana Ramadan di sana ya? Silakan Mas Wahyu. Mungkin sepertinya yang ini sih Pak, yang di Inggris mungkin ya Pak, salah satunya dulu. Karena seperti yang kita tahu kan di Inggris itu kebudayaannya mungkin berbeda jauh sekali dengan yang di Indonesia Pak. Jelas mungkin apa yang biasa dilakukan masyarakatnya ketika bulan puasa jelas sangat berbeda sekali dari yang di Indonesia Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan dari yang Inggris dulu Pak. Karena sepertinya menarik sekali itu Pak. Oke, baik. Di Inggris ya, saya 1 tahun di sana. Waktu itu saya studinya di Oxford University. Jadi saya tinggalnya di kota Oxford. Kota Oxford itu kan sekitar 1 jam dari London kalau kita naik bis, begitu ya. Nah itu kota kecil. Jadi mungkin pengalamannya agak berbeda dengan di kota London ya. Walaupun sesekali saya main ke sana. Tapi mungkin ketika Ramadannya itu saya banyaknya di kota Oxfordnya. Kota Oxford kecil, jumlah Muslim juga tidak terlalu banyak, tapi kan karena itu kota universitas ya, kota pendidikan, jadi banyak juga Muslim yang mahasiswa Muslimnya. Nah di situ mungkin lumayan ada terasa suasana Ramadannya ya, walaupun bisa dikatakan minoritas, tapi terasa Ramadannya. Misalnya sekalipun saat itu ya, sekarang saya nggak tahu apakah sudah ada masjid di sana. Saat itu belum ada masjid. Kita waktu itu sholat tarawihnya atau sholat fardunya itu disediakan oleh di situ ada Islamic Center ya, semacam Islamic Centernya. Nah di situ kemudian kita bisa sholat fardu, kemudian juga malam bisa sholat jamaah atau tarawih. Nah kalau buka puasa dan lain-lain sih biasanya menyesuaikan saja, rata-rata mungkin di tempat masing-masing, karena kan kita tidak ada masjid yang ngumpul seperti teman-teman gitu ya. Jadi suasananya mungkin tidak terlalu terlihat beda, tapi kita yang Muslim kerap adalah makan bersamanya begitu ya, sekali itu yang berusaha untuk mencoba membangun suasana Ramadan gitu, karena kan kita jauh dari mana-mana, rindu betul dengan suasana Ramadan di tanah air gitu ya. Itu mungkin. Oke, jadi teman-teman kalau ini tadi Pak Yasmi bercerita bahwasanya ketika beliau menjalani studinya di London, beliau pernah berbuka puasa di KBRI London dan juga di rumah Pak Kedubes. Sungguh luar biasa sekali teman-teman. Dan juga nih Pak, saya mungkin bisa lanjut aja kali ya Pak ya ke yang pekerjaan. Nah, yang di dunia pekerjaan nih Pak, mungkin bisa diceritakan yang di Jenewa terlebih dahulu Pak. Oh, pekerjaannya bukan Ramadannya ya, pekerjaan. Ya, maksudnya sekalian bekerja dan Ramadan di Jenewanya Pak. Gitu. Oke, siap. Baik. Nah, ketika di Jenewa, Swiss ya, saya ditugaskan sebagai diplomat. Saya bertugas sebagai diplomat di sana, menangani WTO dan juga WIPO kita sebut, atau WIPO, World Intellectual Property Organization. Kalau WTO teman-teman sudah tahu ya, World Trade Organization. Jadi tugas kita memang melakukan diplomasi, bertemu pihak lain, negosiasi di berbagai levelnya ya. Nah di sana suasana Ramadan juga lebih terasa ya. Mengapa lebih terasa? Karena perwakilan kita di sana saat itu ya namanya Perutusan Tetap RI. Jadi PTRI Jenewa. Jadi Perutusan Tetap RI di sana setiap Ramadan itu mengadakan acara bukan hanya buka puasa bersama, tapi seluruh rangkaian atau banyak rangkaian kegiatan. Dari buka puasa sampai sholat fardu jamaah di sana ya, disediakan semacam ada ruangan serbaguna yang jadi musola sementara ya, lumayan waktu itu ruangannya cukup besar. Nah bahkan juga didatangkan ustadz dari waktu itu dari Universitas Al Azhar dari Kairo ya, datang mereka ke sana.
Nah, ini pola seperti ini juga cukup lazim di berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi untuk memudahkan proses pembelajaran jamaah yang ada di masing-masing negara tersebut, KBRI, KJRI, PTRI itu mereka mengundang ustadz-ustadz dari manapun. Nah, waktu itu kita dari Al-Azhar Kairo ya. Nah, di situ jadi saya mungkin bukan hanya sekedar mikir, berarti saya bagian jadi panitianya, kan kadang-kadang yang jadi sering jemput ustazahnya, kemudian juga jadi moderatornya, bahkan memfasilitasi mereka begitu ya. Jadi PO-nya lah, project officer-nya, gitu kan. Nah, di sana jadi suasana Ramadan oke ya, karena kan kita bekerja seperti biasa, karena kalau bekerja di situ Ramadan atau tidak Ramadan ya sama saja ya. Karena kan di Eropa Muslim itu minoritas, sehingga istilahnya berjalan seperti biasa aja pekerjaan. Tapi kita menciptakan, kita nih ya tadi ya PTRI, KBRI dan lain-lain menciptakan suasana Ramadan sedekat mungkin atau sehangat mungkin dengan yang sebagaimana kita rasakan di tanah air. Jadi Ramadannya menyenangkan, tapi tentu saja sesekali kita juga main ke masjid, Mas Wahyu ya. Tentu saja kalau sholat Jumat kan kita sholatnya ke masjid. Sholat Jumat kadang-kadang dilakukan juga di PTRI atau KBRI juga, kalau memang tempatnya memungkinkan. Kemudian sesekali juga kita main ke masjid lokal, begitu yang ramai. Kalau sholat yang seperti itu ramai, yang di sana amat sangat multi bangsa, gitu ya. Multi bangsa, jadi kita juga bisa berinteraksi dengan saudara sesama Muslim yang hadir di masjid itu. Gitu Mas Wahyu. Oke, Dep. Ini Pak, mungkin Bapak bekerja seperti biasa sambil puasa ya Pak ya. Berarti kalau misalkan kita mengingat nih Pak, ada perbedaan jam berarti ya Pak ya, mengenai rentan berapa lama Bapak berpuasa kalau di Indonesia dan di Swiss ya Pak ya. Nah itu kalau di Swiss berarti buka puasanya jam berapa ya Pak ya? Dan juga berapa lama tuh puasanya Pak? Ya, betul. Memang salah satu keunikan atau tantangan bahkan ya bagi kita yang saum atau puasa di negara-negara yang punya musim cukup tajam begitu ya, musim panas dan musim dinginnya, itu sangat terasa perbedaannya. Kalau sedang musim panas itu bisa sampai 19 jam itu puasanya. Ya. Terbayang 18-19 jam, artinya kita cuma punya waktu makannya itu dari buka puasa sampai ke sahur itu hanya sekitar 5 jam. Bayangkan, jadi artinya kita sahur subuhnya pukul 4, jadi kan sudah nggak makan. Tapi kemudian buka puasanya itu ya sekitar pukul 11 malam. Ya, 11 malam, jadi terbayang panjang sekali. Tapi sebaliknya, Mas Wahyu, ketika musim dingin, itu kita pendek sekali. Jadi sahurnya itu agak siang gitu ya, mungkin jam 7, jam 8, dan buka puasanya bisa jadi jam 4 gitu loh, pendek ya. Ada plus minusnya, bukan orang itu yang tadi puasa 19 jam, panjang sekali. Berarti tergantung musim juga di sana ya Pak, mengenai rentang panjang puasanya ya Pak. Betul sekali Mas Wahyu. Oh, baik deh Pak. Oke Pak, tadi kan kita udah membahas mengenai pengalamannya Pak Yasmin nih di luar dan mengenai rentan puasa juga. Nah, berbicara soal rentan puasa nih Pak, dan juga tadi kebudayaan di sana Pak, bagaimana sih Pak tentang sikap masyarakat Muslim di luar negeri, baik itu yang WNA dan WNI, ketika menyambut bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri nih Pak di luar sana Pak? Apakah ada sifat dari masyarakat yang sangat terbuka, dan apakah ada juga kultur yang lain? Kan kalau kita di Indonesia biasanya menjelang Ramadan itu kita akan beramai-ramai itu Pak, kan membagikan takjil, terus juga bersedekah. Dan kalau di kampung halaman saya itu ada lomba takbir keliling Pak, kalau di kampung saya di Singaraja, Bali Pak. Masya Allah. Iya Pak. Dari Bali toh Mas Wahyu? Betul Pak, iya, saya lahir di Bali Pak. Yeah. Iya Pak. Dan tapi di luar negeri nih Pak, ada nggak sih Pak yang seperti itu Pak? Dan juga bagaimana sikap masyarakatnya di sana Pak? Seperti itu Pak. Iya.
Kalau mungkin di negara yang muslimnya mayoritas ya, seperti di Eropa. Eropa ini mungkin tergantung. Kalau di Jerman kan harus menurut data kan muslim yang paling banyak sekarang ini kan adanya di Jerman. Jadi, dan kebetulan saya belum pernah merasakan Ramadan di Jerman. Oke. Tapi kalau secara umum di negara-negara yang muslimnya minoritas, mungkin tidak terlalu terasa kalau di masyarakat umum, ya, artinya di tempat-tempat terbuka. Tapi kalau di masjid itu memang terasa, Mas Wahyu ya. Artinya ketika kita datang nih, katakanlah misalnya saya ke masjid di Australia, kemudian juga di masjid di Inggris, gitu ya, atau di acara-acara tadi, kemudian juga di Swiss Geneva tadi, bahkan di negara seperti Nairobi di Kenya itu ya. Yang notabene muslimnya sekitar 10-11%, tapi di situ terasa gitu ya, terasa. Nah, artinya para umat muslim yang minoritas tadi, ketika mereka ingin merasakan suasana Ramadan itu tetap memungkinkan, tapi harus datangnya ke masjid atau tempat-tempat yang memang ada acara perkumpulan begitu ya, sesama muslim untuk sama-sama merasakan suasana Ramadan. Jadi ada yang memang natural begitu ya kalau di masjid yang agak lumayan banyak muslimnya, tapi kalau yang minoritas itu istilahnya perlu diciptakan. Ada inisiatif dari kita untuk meramaikan suasana itu. Tapi menyenangkan, Mas Wahyu. Beda dengan di kita yang seperti Mas Wahyu tadi bilang ya, kalau menjelang Ramadan tadi, wah gitu ya, euforia begitu ya, senang dan lain-lain. Kita juga di sana senang, tapi tidak seramai di tanah air, ya, tidak seramai di tanah air. Bahkan kadang-kadang ya sangat ya, jadi rindu dengan suasana tanah air karena kan tidak seramai atau segemerlap kita di tanah air gitu loh. Ada pasti kerinduan itu. Baik, Pak Yasmin. Wah, mendengar cerita Bapak, saya jadi sepertinya ingin merasakan, Pak, menjalani bulan puasa di luar negeri seperti Bapak. Harus teman-teman harus diniatkan ya. Luar biasa, ada pengalaman yang berbeda nanti. Insya Allah, Pak. Apalagi pengalaman itu, Pak. Saya penasaran sekali itu, Pak. Sambil berpuasa terus sambil musim dingin kan, Pak. Bisa sambil main salju atau apa gitu, Pak. Saya penasaran seperti itu. Insya Allah bisa tercapai, Pak. Insya Allah. Amin. Nah, baik nih, Pak. Terus juga saya ada yang bikin saya penasaran lagi, Pak. Itu mengenai ini, Pak. Bulan Ramadan ini kan kebetulan kita sedang mengalami pandemi ya, Pak. Yaitu pandemi COVID-19. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, apakah bisa, Pak, kira-kira untuk menjadi bulan yang mempererat tali silaturahmi di masyarakat WNI yang ada di luar negeri, Pak? Betul sekali, Mas Wahyu ya. Di kala normal, karena kita minoritas, Ramadan itu menjadi sesuatu yang kita rindukan, justru. Ya, karena kan kalau di hari-hari biasanya ada sebulan sekali itu pengajian, minimal ya, rata-rata seperti itu. Jadi ada pengajian entah di KBRI, KJRI, atau berbagai komunitas muslim yang ada. Ya, semakin banyak orang Indonesianya, itu semakin banyak kemungkinan ada komunitas pengajian. Ya. Nah, pun apalagi kalau kita mau juga bergaul dengan rekan-rekan dari negara lain ya, semakin banyak undangan nantinya dari Pakistan kah, dari Muslim lokal kah, begitu ya, dan lain-lain. Nah, pandemi yang saya dengar begitu ya dari kawan-kawan yang masih berada di luar selama masa pandemi ini, tentu saja mereka sudah berkurang banyak kesempatan bertemu secara langsungnya, silaturahminya, karena kan memang tidak disarankan untuk ada ngumpul-ngumpul begitu ya, nanti akan membentuk klaster-klaster. Tapi yang saya dengar tetap diupayakan tetap ada walaupun tidak sebanyak di masa normal sebelum pandemi. Misalnya waktu di Australia, buka puasanya itu membuat kita menjadi pengen balik lagi begitu ya. Sampai anak saya yang kecil itu mengatakan seperti ini,
ayah hari ini kita ke masjid lagi nggak? Kamu rajin sekali, dia baru datang kemarin ya ke masjid. Terus hari ini dia bilang, ya kita ke masjid lagi nggak? Wah, kamu semangat sekali ya. Kenapa memang? Nah, saya tanya kan, kamu pengen sholat lagi? Bukan ya, saya suka makan-makannya. Ya, artinya apa? Suasana makan-makannya itu ya, suasana ngumpulnya gitu kan, suasana interaksi dengan sesama saudara muslim itu amat sangat luar biasa, dan itu yang membuat kita merasa sangat nyaman gitu. Luar biasa, Mas Wahyu. Baik. Nah, ini Pak, kalau misalkan selama Bapak di luar negeri, Pak, kan biasanya kalau kita di Indonesia menjelang buka puasa kita suka keluar ya Pak, cari-cari takjil kayak gorengan atau kolak gitu kan Pak. Kalau di luar negeri Pak, biasanya menu yang dipakai untuk berbuka apa Pak? Kalau misalkan selain dari ketika Bapak ada di KBRI atau ada di instansi Indonesia yang lainnya Pak, misalkan street food di negara sana seperti itu Pak. Oke. Ya, kalau menu buka puasa tergantung ya. Kalau kita berbuka puasanya di komunitas Indonesia atau seperti di KBRI begitu, makanannya besar kemungkinan makanan Indonesia. Ya. Di situ juga kan membuat kita juga tambah senang ya, karena kan kita juga jarang merasakan masakan Indonesia di sehari-harinya. Nah, tapi kalau kita pas sedang tidak berkumpul dengan masyarakat Indonesia, misalnya saya waktu di Oxford itu kan tinggalnya di college itu kan seperti kita juga punya mes, punya kamar masing-masing gitu kan. Terus saya berbuka puasa dengan teman dari Malaysia, dari Brunei, dari Pakistan, dari Suriah begitu ya. Nah, kita ada teman yang agak pandai masak, misalnya dia masak makan khasnya. Kalau saya nggak terlalu pandai masak, jadi saya pencicip saja gitu kan. Tapi kita juga membeli makan yang seperti Mas Wahyu bilang tadi, street food. Ya. Nah, di situ menarik. Memang di Eropa khususnya ya, street foodnya itu agak banyak, dan yang menjual juga banyak yang dari Turki, Mas Wahyu. Kebab khususnya. Ya. Kebabnya mungkin agak beda dengan di kita nih. Kebabnya itu memang ukurannya besar-besar begitu ya. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, saya lupa harganya berapa ya, 2 pound atau 5 pound gitu kan. Tapi itu porsinya sudah lumayan besar, yang bisa sampai makan malam tuh kenyang. Itu menyenangkan banget. Jadi kita cukup beli satu tadi, kebab, kemudian kita siapkan di rumah itu atau di college kita itu kurma atau takjil yang pas gitu ya, dengan teh hangat, terus makan kebab tadi. Itu luar biasa Mas Wahyu, nikmat benar. Tapi makannya bareng-bareng ya, jangan sendirian. Ini soalnya sepertinya kan sambil buka berarti Bapak ini ya Pak, sambil mencicipi makanan dari berbagai negara berarti ya Pak ya. Betul sekali Mas Wahyu. Kebetulan teman tempo hari ya, dia diplomat dari Suriah begitu, sebelum lagi rame-ramenya Suriah nih. Dia pandai masak. Wah, sudah, pokoknya kita belanja bareng-bareng, naik sepeda gitu ya, dari college ke grocery store gitu kan. Dia yang pilih semua ya. Otomatis tapi makanannya ala Timur Tengah, karena kan dia orang sana kan. Saya menyesuaikan dengan makanan dia. Tapi ya seru-seru aja. Bahkan ada waktu itu teman Muslim dari Amerika yang kita satu college juga. Ya sudah makan bareng. Cuma teman dari Amerika nggak begitu pandai masak. Jadi ya sudah, kita menikmati makanan Timur Tengah gitu bareng-bareng. Asik Mas Bayu. Iya Mas, soalnya kebetulan waktu dulu saya pernah, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk pergi ke Turki, dan saya pernah mencobain salah satu street foodnya Pak, yaitu namanya simit. Itu kayak roti yang bundar seperti itu Pak, dan menurut saya itu wah nikmat sekali itu Pak, kalau misalkan dimakan dulu sama susu hangat kalau misalkan sedang berpuasa Pak. Iya Pak, dan itu saya waktu itu rasanya sudah nikmat sekali Pak. Bagaimana dengan Bapak ya Pak, yang benar-benar bisa berbaur dan juga bergaul dengan teman-teman dari negara lain seperti itu Pak. Jadi bisa mencicipi makanan yang bermacam-macam. Betul Mas Ayu. Oh, baik deh Pak. Berarti ini sangat menarik sekali nih ya teman-teman dan juga rekan-rekan semua, yang dimana kalau puasa di luar negeri itu sebenarnya
memang ada beberapa perbedaan, tapi juga ada pengalaman baru yang bisa kita dapat, dan itu sangat menarik sekali. Betul Pak Yasmi ya? Sangat, Mas Wahyu. Pasti ada perbedaan dengan kitanya, begitu ya. Ada perbedaan, kemudian juga ada suasana yang membuat kita juga senang, nyaman, kemudian campur aduk merasanya itu. Senang, nyaman, tapi juga ada kerinduan ke tanah air, gitu ya. Di satu sisi juga kita bisa belajar banyak juga dengan teman-teman dari negara lain. Misalnya begini, katakanlah ketika saya pendalaman bahasa Inggris dulu ya, sebelum ke Oxford gitu ya, saya ke kota namanya Norwich, tapi sebutannya Norwich, tapi tulisannya Norwich gitu. Nah, di sana ketika diajar dengan salah satu guru di sana, boleh nih laki-laki, bapak-bapak gitu kan. Ketika berinteraksi dengan saya, tiba-tiba dia bilang, "You're from Indonesia?" gitu kan. "Are you a Muslim?" "Yes, I am. I'm a Muslim too," dia bilang. Ternyata begitu ya, guru kita sendiri bule dan juga seorang Muslim. Langsung setelah itu, "Come with me, I'll bring you to the mosque that I often visit." You know. Very pleasure, saya bilang gitu kan. Jadinya interaksi seperti itu jadi menyenangkan, apalagi kita punya identitas yang katakanlah ada kesamaan gitu ya dengan mereka. Luar biasa, Mas Wahyu. Teman-teman harus melindungi. Baik Pak Yasmi, berarti juga di sana kalau bertemu sesama Muslim itu rasanya sangat akrab sekali berarti ya Pak ya? Sangat. Ini mungkin ya yang bisa menjadi nilai tambah ya Mas Wahyu. Kalau kita kan di sini memang biasa ya bertemu dengan sesama Muslim karena kan mayoritas. Tapi ketika kita menjadi minoritas, nah disitulah kita merasakan betapa berharganya saudara sesama Muslim selama ini yang kita kenal begitu ya, selama ini yang kita tahu. Karena kalau misalnya kita datang ke masjid, itu menyenangkan sekali. "Assalamualaikum brother, how are you?" gitu kan. Nah, terus ada interaksi. Kemudian biasanya setelah itu ada saling bantunya, Mas Wahyu. Kita yang perlu mobil, kita yang perlu tempat tinggal, bahkan kita juga yang kadang-kadang diajakin makan ke rumah, begitu ya sama mereka. Wah, menyenangkan. Tapi yang penting kita seperti Mas Wahyu dan teman-teman ya, yang istilahnya senang bergaul, ramah, begitu ya, yang tidak tertutup lah. Nah itu besar kemungkinan nanti kita akan disapa banyak orang. Kemudian mereka juga dengan senang hati menawarkan banyak hal ya, kadang-kadang tidak terduga begitu loh. Kadang-kadang ada menawarkan, "Are you still single?" Ada juga loh seperti itu. Sekalian mencari jodoh jadinya ya Pak ya. Ternyata kalau di luar negeri ya, di Inggris, Australia, bahkan di Afrika begitu ya, itu banyak pendatang. Muslimnya itu banyak pendatang dari mana-mana, bukan hanya lokal ya. Interaksi antar negara, antar bangsa itu biasa. Jadi pernikahan antar negara itu juga biasa, gitu loh. Baik deh Pak, barangkali ini Pak, Bapak ada pesan untuk teman-teman mahasiswa di Indonesia yang masih belajar, khususnya di lingkungan HI Al-Azhar Pak? Ya. Oke, pesan buat teman-teman ya, buat teman-teman Mas Wahyu dan semuanya di sini ya, dan juga yang menyaksikan. Kalau keilmuan HI-nya, insya Allah sih itu menjadi bekal yang bagus buat teman-teman ketika nanti pergi ke luar negeri. Kan sudah ada wawasannya, sudah ada pendalaman bahkan ya yang diberikan oleh para dosen dan juga interaksi Anda selama ini. Salah satu juga yang krusial itu adalah bahasa. Makanya saya terus tekankan gitu ya, bahasa. Bahasa Inggris itu kunci sekali bagi Anda untuk bisa berinteraksi dengan siapapun. Apalagi tadi ya, memang di negara yang berbahasa Inggris sendiri, Australia, bahkan Kenya itu negara Afrika itu orang sana lumayan fasih berbahasa Inggrisnya, karena kan mereka dijajah oleh Inggris. Nah, lebih khusus lagi karena kita Muslim, apalagi dari Al-Azhar, ya boleh juga tuh kita mulai mempelajari bahasa Arab, bahkan ada kosakata Arab yang bisa kita ingat begitu ya. Karena banyak juga para imigran tadi yang datang dari Timur Tengah, ya. Mereka orang dari Timur Tengah aslinya, tapi mereka lama studi bekerja di
di mana mereka berada. Jadi kalau mereka berada di Australia, rata-rata mereka sudah jadi warga negara Australia, kan? Nah, tapi mereka pun juga masih tetap menjaga komunikasi dalam bahasa Arabnya. Sehingga kalau kita sesekali menyapa, Assalamualaikum akhi, kaifaluka, begitu kan? Kaifaluk, tapi dengan yang lebih rileks, kaifaluk, gitu kan? Itu mereka senang sekali. Terus nanti setelah itu jadi suasananya cair. Ketika cair suasananya ya dengan keramahan Anda dan lain-lain, itu akan banyak cerita, akan banyak informasi yang mereka sharing gitu ya. Akan banyak rezeki lah singkatnya gitu. Ya jadi teman-teman jangan hanya terpatok dengan kuliah gitu ya. Kuliah adalah ilmu yang memang perlu Anda dalami, tapi kemampuan komunikasi, kemampuan bergaul, kemampuan minimal ya, setelah kemampuan bertanya saja dengan orang lain itu sudah luar biasa. Itu ya Mas Wahyu ya. Baik, Yasmi, terima kasih, jawabannya luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, kalau boleh saya rangkum di sini, jadi nih Pak Yasmi ketika dulu beliau berada di Oxford University, ketika mahasiswa, beliau sering sekali itu berbuka dengan teman-teman yang di luar negara Indonesia. Jadi mereka bisa saling berbagi, terus juga saling mencicipi makan dari negara masing-masing, dan juga berbuka di KBRI. Nah, dan juga begitu ketika beliau bekerja, beliau juga sering mengadakan perkumpulan untuk membuat feel dari Ramadan seperti itu sendiri terasa seperti berada di Indonesia, teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman bisa rangkuman singkat yang bisa saya berikan. Nah, sebenarnya nih masih banyak banget yang bisa kita obrolin nih teman-teman. Tapi sayang banget karena waktu juga sudah menunjukkan hari semakin larut dan juga mungkin Pak Yasmi akan mempersiapkan takjil bersama keluarga, sehingga kita terpaksa harus mengakhiri pertemuan kita kali ini nih. Dan saya serta panitia juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Yasmi karena telah mau berbagi dan juga mengisi podcast kali ini tentang nuansa Ramadan di negara asing, Pak Yasmi. Terima kasih banyak, Pak. Oke deh, teman-teman semua, alhamdulillah podcast kita hari ini telah selesai dan semoga apa yang tadi Pak Yasmi sharing tersebut bisa menjadi bermanfaat dan juga menjadi motivasi sekaligus buat kita semua supaya kita bisa menjadi seperti beliau dan insya Allah menjadi lebih baik lagi. Insya Allah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lagi bulan puasa nih, doa kita kan insya Allah dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, karena waktunya juga sudah mau habis juga, jangan lupa nih untuk tetap stay tune di channel YouTube dan Spotify-nya Komahi UAI. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Komahi nih, yaitu Komahi_UAI, karena di situ tuh penuh banget dengan konten-konten yang menarik dan informatif yang sayang banget buat dilewatin nih buat teman-teman HI sekalian. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.